Prinsip pertama, kesetaraan kesempatan. Bukan berarti sama rata sama rasa, tapi tentang keadilan yang merata. Kamu boleh kaya, kamu boleh bangun pabrik-pabrikmu di mana-mana. Kemarin ini kebetulan mereka berhasil menyelenggarakan kongres pertama, kongres pendirian. Selamat kepada Partai Buruh. Selamat datang Ya, dalam. selamat ke kawan-kawan di Partai Buruh. Ya, karena ini adalah bagi kita berita baik ya, karena ini salah satu momentum yang penting bagi rakyat pekerja untuk terlibat langsung dan aktif dalam politik Indonesia yang salah satu kanalnya hanya bisa dilakukan lewat ini ya, lewat perjuangan kepartaian ya. Dan salah satu targetnya kan memang menjadi peserta aktif dalam pemilu 2024 nanti. Dan Partai Buruh ini kebetulan kalau didengar dari ceritanya, dari banyak cerita yang dibagi itu di halayak ramai kan, ini sempat menjadi partai peserta pemilu ya Gus ya, tahun 1999 ya. Ya. Jadi ini bisa dibilang dibangkitkan kembali oleh gerakan buruh Indonesia sekarang yang memang sempat mengalami kenaikan kenaikan pergerakan ya setelah reformasi. Dan kebetulan karena almarhum Muchtar Pakpahan yang adalah salah satu pendiri Partai Buruh tahun 99 ini memang memberikan amanat gitu kepada para pimpinan Partai Buruh yang pimpinan Serikat Buruh yang kemudian sekarang menjadi pimpinan Partai Buruh itu sendiri. Nah nih Gus, ini yang menarik adalah salah satu hal yang menjadi program perjuangan mereka adalah membangun negara kesejahteraan, Gus. Gitu. Ya, itu memang kemarin beberapa kawan mengajukan kritik terhadap itu. Ada yang bilang yang gak heran karena di situ ada Said Iqbal sebagai presidennya dari FSPMI yang memang kita tahu selama ini orientasinya arahnya ke sana. Tapi terlepas dari perdebatan itu, saya sendiri yang kebetulan juga ada di Presidium Partai Hijau Indonesia, Bung Ridho juga sebagai kader Partai Hijau Indonesia, saya pikir ini satu momentum yang baik buat kita untuk merayakan perjuangan secara bersama-sama. PHI yang selama ini mendaku diri sebagai kiri tengah misalnya, meskipun pendekatannya agak reformis, tetap butuh koalisi dengan partai-partai rakyat yang lain untuk terlibat dalam politik elektoral. Pengalaman elektoral ini nggak bisa kita abaikan kalau kita mau mengintervensi kebijakan negara. Menurutku itu dulu, Bung. Nah, catatanku dulu, Bung ya. Kalau terkait dengan negara kesejahteraan, welfare state, memang ini ada yang mengatakan ya mendingan daripada neolib. Kalau itu dilakukan, diterapkan dengan konsisten. Tapi apakah mungkin itu di tengah kapitalisme seperti sekarang, di tengah iklim atau struktur kapitalisme yang seperti sekarang? Padahal kita tahu welfare state itu muncul pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, negara-negara utara lah ya. Itu memang mendorong welfare state karena selain desakan gerakan buruh itu sendiri, karena kapitalisme juga lagi gencar ya, mengalami pasca perang dingin ya. Nah itu juga kan negara-negara kapitalis ini kan juga nggak mau dengan tuntutan buruh yang kencang itu, nggak mau terjatuh kepada komunisme kan gitu. Itu sebagai strategi. Dan juga kapitalisme yang tumbuh krisis dan mulai tumbuh pasca Perang Dunia Kedua tadi itu, menurut saya dalam aspek tertentu, pada level tertentu itu dianggap mampu memberi konsesi-konsesi politik dan ekonomi terhadap buruh sehingga itu diterima. Terutama ini kan pengalaman di negara-negara utara, Bu. Nah pertanyaannya, kalau kata Dokol pertinyi ini gitu, itu mungkin nggak dilakukan di negara kapitalisme pinggiran seperti Indonesia. Jadi saya sih nggak buru-buru untuk ngejudge atau hitam putih melihat persoalan ini. Kita hormati agenda-agenda itu. Paling tidak Partai Buruh ini sudah ngomong di slogan-slogannya kemarin yang saya lihat itu adalah perjuangan kelas.
pekerja. Oh iya. Nah, minimal kelas pekerjanya itu, Bung. Oh iya iya. Ada kelas pekerja yang harus Oh kita iya. apresiasi. Kita dan Nah, kelas ini pekerja itu ya. Apa? iya, Tagline itu ya. nah ini menjadi peluang besar untuk partai-partai rakyat, ada Prima, ada PHI, dan Partai Buruh untuk membangun semacam konvergensi politik ke depan untuk memenangkan agenda-agenda rakyat di Indonesia. Saya pikir itu yang perlu kita pikirkan. Nanti juga perlu perdebatan tadi ya soal welfare state. Kurang Iya lebih iya. begitu, Bung, menurutku. Jadi kalau saya kemarin juga ngobrol sama Zaki ya, kawan kita gitu. Gimana, Bung, gitu? Ya, pendapatnya begitu. Saya juga hampir sama dengan Zaki ya. Mending lah. Tapi kritiknya itu kan negara-negara utara kalau kritik saya ya. Hmm. Negara-negara di kapitalisme pinggiran seperti apa itu? Kayaknya menurut saya justru ini kayak mindah masalah aja dari kapitalisme pusat ke kapitalisme pinggiran gitu, Bung. Jadi kalau kalau dikritik kan begitu itu. Jadi kapitalisme kapitalisme pusat sana itu bisa membangun welfare state kan pada aspek tertentu kan juga ngerusak karena modal terus bergerak dalam Hmm. hukum gerak modal itu mereka mencari ruang-ruang investasi baru, pembengkakan ruang geografisnya terus bekerja dan ini pada aspek tertentu juga memang merestorasi krisis kapitalisme atau paling tidak menunda krisis, toh, Bung. Hmm. Mereka menjarahnya di sini, bahkan pada aspek tertentu juga membiarkan pelanggaran HAM misalnya di Hmm. negara-negara pinggiran. Investasi itu milik negara-negara besar atau kapitalis-kapitalis di pusat sana lah gitu. Iya iya. Kalau kita Ya mau pakai independensi, gitu sih kalau catatanku, iya. Bung. Ya memang secara praktek politik real ya, agenda negara kesejahteraan itu kalau seperti Gus Roy bilang kan emang nggak bisa diisolasi ya. Dia sebagai pengalaman itu terjadi karena ya dukungan imperialisme juga gitu. Kalau dalam pengalaman negara-negara kalau bahasanya global north ya, Ya, negara Skandinavia itu yang seringkali dirujuk sebagai negara-negara welfare state itu sedikit banyak hanya bisa terjadi bikin kebijakan yang sangat generous kepada kelas pekerja ya karena negaranya juga terlibat aktif dalam apa agenda-agenda imperialisme yang dimotori oleh Amerika Serikat gitu kan. Dan ini juga ya, harus jadi perhatian kita semua gitu tentang ide welfare state ini emang emang harus selalu menjadi perhatian kita secara lebih kritis gitu karena dia walau memang apa ya harapan serta tujuannya baik ya karena ingin menyediakan kesejahteraan yang merata bagi semua warga negara yang ada di Indonesia. Cuman eh, nggak ada elaborasi lebih lanjut gitu tentang pengalaman ini sebagai satu praktek yang lebih menyejarah dan kayak Gus Roy bilang masalahnya memang uh, ada prakondisi material gitu yang seringkali berbeda antara Indonesia sebagai yang disebut kapitalisme pinggiran dengan apa negara-negara maju yang industrialisasinya juga tingkat perkembangannya berbeda gitu kan. Tapi menurut saya Gus, uh, yang menarik adalah uh, ketika agendanya sudah dicanangkan ya, yang menarik adalah konsekuensi politik bagi gerakan itu sendiri gitu. Karena hmm. saya sedikit banyak sebenarnya lebih tertarik pada uh, implikasi praktisnya gitu. Oke, Hmm. kita tahu bahwa ada perbedaan antara negara maju dengan Indonesia sebagai negara kapitalis pinggiran gitu. Tapi ketika uh, mereka sepakat bahwa agenda welfare state harus dilakukan, gimana sih hubungannya dengan kelompok-kelompok ya bisa dibilang kayak status quo gitu, oligarki. Artinya apa sih? Ketika welfare state adalah agenda politiknya, maka hubungan dengan uh, kelompok oligarki kayak PKS, kayak kayak siapa? Si Fadlizon yang tentu secara posisi politik uh, bisa dibilang akan berbenturan negara-negara welfare state gitu. Karena Hmm. sedikit banyak bakal ada konflik sebenarnya. Bahkan untuk tingkatan agenda welfare state ya gitu. Karena misalnya Hmm. kita mau ngomongin
pemerataan ekonomi. Ini kan kita dihadapkan pada kelompok-kelompok yang sama sekali bukan cuma nggak peduli sama pemerataan ekonomi, tapi juga mereka bahkan secara aktif gitu mempromosikan agenda ketimpangan gitu. Gimana itu? Ya, Makanya itu. saya agak aneh aja gitu ngelihat di welfare state, tapi di satu sisi kelompok-kelompok status quo ya kayak si Fadlizon dan PKS itu memberikan selamat gitu Nah, kepada itu. buruh gitu loh. Hmm. Karena Nah, sedikit ya silakan Bos. saya kemarin ada yang ngirim ke saya, itu Zaki, itu bikin status kawan kita ini, Bung Zaki. Saya sendiri kan udah nggak Facebookan, saya udah tobat, saya banyak zikir sekarang lah di akhir zaman begini nih, Bung. Gitu. Udah berhenti saya. Ada yang kirim ke saya itu, dia bilang begini, jika Said Iqbal yang FSPMI atau KSPI itu mengarahkan partai buruh untuk berkoalisi dengan PKS dan Gerindra untuk mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, apakah Andi Gani yang dari KSPSI yang merupakan komisaris PT PPA Pembangunan Perumahan atau dia sendiri pro Jokowi akan bersetuju dengannya gitu. Nah, itu kan juga menarik diamati gitu. Jadi udah dapat selamat dari ya status quo gitu. Nah, apakah itu juga salah satu implikasi praksis dari agenda untuk membangun welfare state tadi, ya mesti kita amati dengan jernih ini gitu, dengan baik gitu, Bung. Iya, karena sedikit banyak ya, walaupun memang welfare state ini adalah kalau kita yang Gus Roy bilang adalah agenda imperialisme, cuman ada lagi faktor yang lain bahwa welfare state itu hasil pertarungan politik, hasil konflik, hasil berantem gitu, dan berantem dengan dalam agenda welfare state seringkali ya agenda berantem yang berdarah gitu. Kita tahu kayak di Swedia aja gerakan buruhnya itu kuat bukan karena mereka kuat dari dulu, karena mereka militan dan sangat mengancam gitu loh. Nah, ketika kita ngomongin welfare state di dalam agenda partai buruh, apakah itu juga menjadi orientasi politik dari partai buruh gitu? Jadi bukan cuman ide-ide tentang pemerataan semata yang menurut saya penting gitu, tapi tentang membangun militansi politik sebenarnya, militansi yang mana perjuangannya yang selama ini terjadi di pabrik, dalam ruang-ruang ekonomi, itu mulai dialihkan ke ruang-ruang yang lebih politis gitu loh. Karena betul, sama elit-elitnya. Iya, sampai ke elit-elitnya gitu. Jadi urgensi tentang bertarungnya itu sebenarnya yang tentu kita juga akui bahwa di sana pasti dalam apalagi ruang politik ya pasti ada negosiasi, ngapa ketemu dengan elit, hahaha di sana pasti tahu gitu. Tapi semuanya kalau dalam pengalaman welfare state di negara maju, prasyaratnya ya harus ada gerakan buruh yang kuat, serikat yang kuat. Dan iya saya sih di satu sisi punya sinisme yang sama dengan bukan sinisme kritisisme yang sama tentang welfare state gitu, yang seperti Gus Roy bilang bahwa wah ini ada semacam kemustahilan dalam melihat welfare state di kapitalisme pinggiran. Cuman di sisi lain ini saya melihat seperti ada penegasan gitu yang punya implikasi politik yang serius. Kalau misalkan memang serius dengan welfare state ya jadilah gerakan buruh yang militan yang kuat gitu, yang berani berantem di mana-mana gitu loh, dalam berantem dalam arti berkonflik dengan kelas kapital ya, kelas berkuasa. Dan untuk negosiasi ya tentu aja untuk tapi negosiasi welfare state kan semuanya siap dengan barisan yang disiplin gitu kan, bukan barisan yang lemes gitu loh gitu. Nah ini yang apalagi cuma begini, kita siap dukung gitu kan, nggak punya daya tawar, wah ya nggak jadilah, itu gagal. Iya, makanya Gus, nah yang bisa terjatuh beneran itu di bawah kaki ini nih oligark ya, atau kaki tadi itu kelompok lama. Iya, yang menarik juga adalah apakah dengan berdirinya partai buruh tingkat
partisipasi masyarakat secara luas itu ke serikat juga semakin meningkat juga gitu. Karena kalau partai buruhnya nggak mendorong agenda penguatan serta peningkatan keanggotaan serikat, justru itu berbahaya juga bagi agenda politik negara kesejahteraan gitu. Jadi saya ini di sini adalah sebagai Gramsci, itu pendukung Gramsci, itu optimism of the will, pessimism of the intellect gitu. Kita harus melihat ada potensi yang sangat menarik gitu di balik kebangkit pendirian Partai Buruh, tapi prasyarat-prasyarat materialnya yang penting untuk bisa mendorong agenda ini menjadi terrealisasi masih harus sangat kita perjuangkan lebih lanjut gitu loh Gus. Jadi sepakat. Agenda welfare state yang jelas sih bukan sekedar tentang ekonomi yang merata aja gitu. Karena kalau kita belajar di sejarah Gus kelas berkuasa bisa ngasih sebuah kebijakan yang sifatnya redistributif dalam kerangka tertentu ya. Karena alasannya karena redistribusi ini penting untuk bisa meredam ketegangan sosial gitu di masyarakat gitu. Betul. Tapi artinya kan kalaupun redistribusi ekonomi tadi diberikan, itu kan menghindari politik kelas yang lebih keras kan gitu.